Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih Wahabi, tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan, itu Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal, ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib, itu ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada dua, Ansarut Tauhid, non Muslim harus dibunuh, gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non Muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini yang menerima Pancasila bunuh. Tauhid yang menusuk Pak Wiranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M. Ansarud Daulah itu. Belanda dulu melarang pribumi sekolah. Yang boleh sekolah orang Kristen. Cina, orang Kristen boleh sekolah. Yang pribumi Muslim tidak boleh sekolah. Jangan pinter. Ini bedanya Belanda dengan Inggris. Kalau Inggris menjajah, mendidik rakyat. Singapura, Malaysia, Brunei, pinter-pinter. Kalau Belanda beda. Jangan sampai yang dijajah ini pinter. Itu Belanda. Tahun 1902, ini ringkas, cerita ringkas ini, kalau rinci 6 tahun. Tahun 1902 Belanda berubah. Politik etik, ngakunya gitu. Politik akhlak, yaitu pribumi yang beragama Islam silahkan sekolah. Pintu dibuka lebar-lebar agar pribumi ayo sekolah. Nah, kiai-kiai curiga, para ulama curiga, ada apa ini? Yang tadinya larang sekolah, sekarang malah boleh sekolah SR, SMP, SMA. Ada apa ini? Jangan-jangan malah tujuannya at least al-aqal menjadikan generasi Islam Indonesia tidak begitu semangat berislam. Artinya apa namanya? Almaniyin atau sekuler. Apa namanya? Sekuler. Almaniyin, tidak ada semangat untuk berjuang Islam. Paling tidak syukur-syukur murtad, syukur-syukur. Itu harapannya Belanda, syukur-syukur murtad. Minimal almaniyin. Akhirnya para kiai mengharamkan sekolah SR. Haram sekolah SR. Haram nulis dari kiri. Nulisannya kan dari kiri kan. Nggak usah kiai dulu banget, enggak. Ayah saya tuh masih gitu. Yang baru wafat tahun 90. Ayah saya Santri Lirboyo juga, ayah saya tahun 40 sampai tahun 45. Mondok Lirboyo. Muridnya Mbah Yai Mbah Manaf. Kalau saya Santri Lirboyo 68 sampai 71. Ngaji sama Ki Mahrus. Bada subuh Mughnil Labib, bada dzul uqudul juman sulul waraq, bada asar ghayatul wusul, bada isya fathul wahab, tapi nggak ada yang khatam. Yang penting ngaji, khatam nggak penting. Kiai-kiai malah bersikap non cooperation. Haram sekolah, apalagi pakai seragam pendek, walaupun laki-laki ini laki-laki, bukan perempuan, haram. Pahanya kelihatan, walaupun anak kecil. Walhasil sekolah Belanda haram. Nah, fokus di pesantren-pesantren dengan tafaqquh fiddin. Muhammadiyah menerima.
Jadi supaya tahu ceritanya ini. Muhammadiyah menerima anaknya sekolah Belanda. Tapi Muhammadiyah jasanya besar. Besar jasanya. Menjaga imannya orang-orang Islam yang kerja di kantor. Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih Wahabi. Tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal, ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib, itu ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada dua. Ansarut Tauhid, non Muslim harus dibunuh. Gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Basir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non Muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini yang menerima Pancasila bunuh. Tauhid yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M. Ansarud Daulah itu. Tamu macam-macam kan tamu ini. Oh, tamu ini datang ke sini karena politik ini, karena nggak ada yang lain. Ketua NU harus begitu. Ketua umum PBNU harus punya basirah. Harus punya basirah. Ya nyung sewu. Waktu 212 Habib Rizik mau datang ke PBNU, saya tolak. Kalau mau ketemu saya di luar ayo, di restoran, di mana. Cuma kan nanti kalau datang ke PBNU, nanti dia ngomong semua umat Islam Indonesia termasuk NU di tangan saya. Gitu lah. Ini jangan salah paham. Agama itu akidah, syariah, akhlak. Pak Mas Yul tadi bicara akhlak. Paham nggak? Akidahnya kita Indonesia sama dengan orang Arab, sama. Rukun Islamnya, rukun imannya 6 sama. Iman billah, iman bi malaikatihi, iman bi kutubihi, iman bi rusulihi wa anbiya'i, iman bil yaumil akhir, iman bil qadar wal qadar. Sama enggak? Arab, Jawa, Trenggalek, Pacitan, pojok. Ini pojok mana apa? Pojok mana? Pulau Lembu apa? Pulau Lembu apa ya? Madura itu sama. Wes, sudah? Sudah ya? Syariatnya sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji umurnya ke Mekah, zakat 2,5%. Ini bukan ente kira-kira itu. Ini mustahikin, bukan mustahikin. Sama orang Arab, orang Indonesia sama, sholatnya 5 waktu dan seterusnya lah ya. Itu syariat ya. Paham nggak? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah sama, Qurannya sama. Begitu jatuh atau begitu masalah akhlak, bangsa Indonesia jauh lebih baik, lebih mulia, lebih unggul daripada bangsa Arab. Terima kasih sudah menonton.